Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Al-ayah. Hadratul Muhtaramin, kepada para bapak alim ulama yang kami hormati, kepada beliau Rektor Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk yang kami hormati, kepada Ketua PKPT IPNU IPPNU Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk yang kami hormati, dan tak lupa kepada rekan-rekan kita yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bermuajahah fi majlisil mubarakah dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat ma'asalam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan salawat tadi kita semua diakui sebagai umatnya dan sekaligus mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah acara pada kesempatan kali ini kita buka bersama dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan acara dapat berlangsung dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Dari dalil syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Syaikhu lillailahumul Fatihah. Amin. Kita lanjutkan acara yang selanjutnya, yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Makestama 2021. Kepada yang bertugas disilahkan. Terima kasih disampaikan. Untuk sambutan yang kedua dari Ketua PKPT IPNU IPPNU Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk. Kepada rekan Ridwan disilahkan. Terima kasih disampaikan. Kita lanjutkan acara yang selanjutnya, yakni penguasaan forum yang akan disampaikan oleh rekanita Husnul. Kepada yang bertugas disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya, rekanita Kusul Alifah dari Prodi PAI semester 5B. Pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya khususnya akan menyampaikan sedikit filosofi gambaran tentang suatu benda. Tapi sebelumnya, saya akan ngecek semangatnya dulu ya. Buat rekan dan rekanita yang masih ngantuk, yang sudah ngantuk, yang sudah ngantuk ya. Halo, bisa dengar suara saya? Oke. Saya tes dulu ya semangatnya. Nanti kalau saya bilang TOT 2021, jawabannya siap, kuat, semangat. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, kita tes dulu. TOT 2021, siap, kuat, semangat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, pada kesempatan ini saya akan menceritakan atau menjelaskan filosofi tentang pensil. Anda tahu pensil kan? Nah, ini salah satu alat tulis yang familiar di telinga kita, yang sering kita gunakan. Digunakan untuk apa? Fungsi dari pensil ini sendiri digunakan untuk apa? Untuk menulis, oke. Selain untuk menulis, untuk menggambar, siap. Terus, selain untuk menggambar, pensil ini sendiri juga digunakan untuk menunjuk kata ketika kita sedang membaca. Nah, biasanya ini terjadi pada anak-anak kecil ya. Nah,
Filosofi dari pensil ini sendiri adalah pensil ini alat yang digunakan oleh setiap orang. Pasti semua insan yang ada di dunia ini pernah, walaupun hanya memegang saja, pernah mendengar pensil. Maksudnya mendengar kata pensil, pernah, walaupun hanya memegang saja, tidak menggunakannya. Sama halnya dengan manusia. Setiap orang diberikan kehidupan, entah kita mau menuliskan apa di dalam kehidupan kita, entah kita mau menggunakan pensil ini, mau dibuat menceritakan apa, entah itu hal-hal yang baik, cerita yang baik, cerita yang indah, atau sebaliknya. Nah, seperti itu. Dan mayoritas pensil ini dijual eceran berapa? Ada yang tahu berapa? Oke, 1.500 boleh, ada yang 2.000, ada yang 3.000 ya. Oke. Walaupun hanya memegang saja. Pernah mendengar pensil? Maksudnya mendengar kata pensil? Pernah. Walaupun hanya memegang saja, tidak menggunakannya. Sama halnya dengan manusia. Setiap orang diberikan kehidupan, entah kita mau menuliskan apa di dalam kehidupan kita, entah kita mau menggunakan pensil ini, mau dibuat menceritakan apa, entah itu hal-hal yang baik, cerita yang indah, atau sebaliknya. Nah, seperti itu. Dan mayoritas pensil ini dijual eceran berapa? Ada yang tahu berapa? Oke, 1.500 boleh, ada yang 2.000, ada yang 3.000 ya. Oke. Sekitar segitu harganya pensil. Sebenarnya kalau dikatakan murah ya murah gitu kan. Pensil ini murah gitu kan. Bukan seberapa besar harga pensilnya, bukan seberapa keren, seberapa mahal dari harga pensil ini. Tetapi seseorang disukai orang lain itu karena manfaatnya. Karena apa yang telah dia berikan. Dia memberikan contoh yang baik. Ketika kehadirannya ini di tengah-tengah masyarakat, dia memberikan kehadiran yang baik, sopan, santun. Nah, seperti itu. Memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, salah satunya adalah pensil contohnya. Manfaatnya pensil apa? Untuk menulis, untuk menggambar, untuk menunjukkan kata yang akan dibaca. Nah, seperti itu. Sama dengan orang, seseorang akan dirindukan kehadirannya, seseorang akan dirindukan kedatangannya di tengah-tengah masyarakat sebab kebaikan dan kebermanfaatannya dalam melakukan sesuatu. Nah, misalkan ada sesuatu hal yang dia lakukan dan ini bisa dicontoh oleh orang lain. Nah, seperti itu. Ini salah satunya adalah pensil ini. Bukan seberapa mahal, bukan seberapa besar, bukan seberapa istimewanya, bagusnya, dan juga mahalnya pensil ini. Namun, hasil tulisan yang hadir karena pensil tersebut. Nah, seperti itu contohnya. Itu kurang lebih dari saya seperti itu. Mohon dimaklumi apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Kita lanjutkan acara yang selanjutnya, yakni ice breaking, yang akan disampaikan oleh rekanita Nanda. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan dan rekanita sekalian, di sini saya akan melakukan ice breaking. Untuk ice breakingnya yaitu dengan kalian harus fokus apa yang saya bicarakan, oke? Harus fokus apa yang saya bicarakan. Fokus dengan omongan saya. Contohnya, ini contoh dulu. Ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3. Sudah paham? Fokus dengan apa yang saya bicarakan. Lagi, ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3. Untuk pertanyaannya, kalau yang ini, ayo berapa? Ada yang bisa menebak? Berapa ya? Kalau yang ini berapa? Saya ulangi lagi. Ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3. Kalau yang ini
Yuk, berapa? Fokus apa dengan apa yang saya bicarakan. Oke, fokus. Kalau sudah bisa menjawab, langsung jawab di kolom komentar. Oke, cukup sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Kita lanjutkan acara yang selanjutnya, yakni penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, rekan Ismaun. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar, belajar, berjuang, bertakwa. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Ismaun. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang leadership atau kepemimpinan. Materi yang pertama yaitu pengertian leadership atau kepemimpinan. Leadership di sini dapat diartikan sebagai suatu proses dinamis yang mempengaruhi atau mengembangkan tiap orang, kelompok maupun komunitas untuk mencapai suatu tujuan secara bersama. Ada beberapa komponen-komponen yang mendukung di dalam sebuah leadership. Yang pertama adalah adanya orang yang dipimpin. Yang kedua adanya seorang pemimpin. Yang ketiga adanya kegiatan yang dinamis untuk mengembangkan atau mempengaruhi. Yang keempat adanya tujuan yang hendak dicapai. Dan yang kelima adanya proses dalam berkelompok. Materi selanjutnya yang kedua adalah dasar-dasar kepemimpinan. Mengingat kegiatan leadership ini berkaitan dengan pengembangan tiap orang, kelompok maupun komunitas, maka ada dasar-dasar dalam sebuah kepemimpinan. Di antaranya yang pertama yaitu kemampuan. Seorang pemimpin harus memiliki kompetensi, kecakapan, kesanggupan, dan kekuatan di dalam dirinya. Yang kedua, kekuasaan atau kewenangan. Seorang pemimpin harus memiliki pengaruh besar untuk menggerakkan tiap-tiap anggotanya. Dan yang ketiga adalah kewibawaan. Seorang pemimpin harus memiliki kelebihan dan keutamaan. Materi selanjutnya yaitu teori-teori munculnya pemimpin. Ada beberapa pendekatan yang menjelaskan mengenai teori-teori munculnya pemimpin. Yang pertama adalah teori genetis, di mana teori ini mengemukakan bahwa seorang pemimpin itu tidaklah dibuat tetapi dilahirkan, di mana ia memiliki sifat, bakat, dan potensi sejak lahir untuk menjadi seorang pemimpin. Teori yang kedua adalah sosial, di mana seorang pemimpin di sini tidaklah dilahirkan tetapi dibuat melalui suatu proses dan persiapan yang cukup panjang, misalnya dengan melalui pelatihan dan pendidikan. Teori yang ketiga adalah teori ekologi, di mana teori ini merupakan gabungan dari teori sebelumnya, yaitu teori genetis dan teori sosial. Berdasarkan teori ini bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang sukses, maka ia harus memiliki bakat, potensi, dan sifat, di mana hal itu nantinya akan ditempa melalui suatu pelatihan maupun pendidikan. Materi selanjutnya adalah tipe-tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan di sini artinya adalah gaya atau style bagaimana seorang menjadi seorang pemimpin dalam bersifat, bersikap, maupun menyelesaikan setiap masalah dalam suatu kelompok maupun organisasi yang ia pimpin. Tipe-tipe tersebut ada diantaranya adalah 1. Tipe karismatik, 2. Tipe parenalistik, 3. Tipe militeristik, 4. Tipe autokratis, 5. Tipe laissez-faire, dan 6. Tipe demokratis. Dari beberapa tipe tersebut, menurut pendapat saya, tipe yang paling cocok untuk diterapkan adalah tipe demokratis, karena tipe ini merupakan seorang pemimpin yang mau menerima saran dan kritikan dari setiap anggotanya. Dan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik dan berhasil, ia harus mampu mengembangkan kemampuan yang dimilikinya, mampu membaca peluang, dan mau melawan segala rintangan dan halangan yang ada. Untuk materi selanjutnya yang terakhir yaitu tugas pemimpin. Secara umum tugas seorang pemimpin itu ada 3. Yang pertama, pathfinding. Seorang pemimpin harus mampu menemukan jalan keluar ide maupun solusi dan memberikan inisiatif terhadap anggotanya. 2. Aligning. Seorang pemimpin harus mampu menyatukan visi, misi, dan dari keseluruhan tiap-tiap anggotanya. Dan yang ketiga adalah empowering. Seorang pemimpin harus mampu memberikan support, dukungan, dan semangat bagi tiap-tiap anggotanya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelumnya saya tutup dengan pantun. Burung Papua, burung cendrawasih. Cukup itu saja dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal aqwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Memasuki acara yang selanjutnya yakni penutup yang akan disampaikan oleh rekanita Safira. Namun sebelum kami tutup, kami di sini sebagai pembawa acara
Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan Nita Safira, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Jadi kesimpulan dari materi tersebut adalah yang pertama pengertian, yang kedua dasar-dasar, yang ketiga teori, yang keempat tipe, dan yang kelima adalah tugas-tugas pemimpin. Pemimpin terhebat belum tentu dia yang bisa melakukan hal terbesar, namun dia yang mampu membuat orang lain melakukan hal terbesar. Yang dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.